ya. Tapi kan kalau kita lihat ke asalnya, propolis itu tergantung dari getah. Nah, belum tentu getah yang ada di Eropa, yang ada di Cina, yang ada di Australia, yang ada di New Zealand sama dengan getah yang ada di kita. Halo Sobat MITV UI, kembali lagi di program Mozaik MITV UI. Masih bersama saya dan Pak Sahlan, kita akan membahas lagi tentang budidaya lebah madu. Sebelum Bapak memperkenalkan produk-produk nih Pak, minggu lalu kan kita sudah bahas ya ada 3 macam produk dari lebah, yaitu propolis, royal jelly, dan beeswax. Nah, satu yang menarik perhatian saya banget itu sebenarnya propolis Pak. Apa sih propolis itu? Propolis itu berasal dari kata pro dan polis. Pro itu artinya benteng, polis itu artinya kotak. Jadi propolis itu kalau arti katanya itu adalah benteng suatu kota. Nah, di lebah propolis itu berfungsi sebagai daya tahan koloni atau daya tahan masyarakat lebah lah istilah kasarnya ya. Nah, dia biasanya ada di dalam sarang tetapi di permukaan-permukaannya. Jadi kalau ada yang bolong dia tempel oleh propolis. Makanya biasanya disebut juga dengan lem lebah ya, propolis itu. Karena dia memang fungsinya untuk ngelem atau menutup yang bolong gitu kan. Nah, bahan dasar propolis itu dari resin atau getah ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa getah itu di tanaman fungsinya juga sebagai daya tahan. Begitu dia terluka, dia akan mengeluarkan getah kan ya. Nah, si getah itu memang untuk menjaga si tanaman itu dari infeksi sehingga dikeluarkan. Nah, itu dicuri lah istilahnya, diambil oleh lebah, dia gunakan untuk melindungi koloninya atau melindungi sarangnya. Nah, kemudian kalau di penelitian propolis itu sudah sangat banyak ya. Kalau kita lihat di search engine ya, search engine kesehatan atau PubMed, kalau kita tulis kata propolis, itu publikasi tentang propolis itu bisa mencapai 3 ribuan. Jadi kalau dari sisi situ kelihatannya propolis itu sudah sangat diketahui ya. Tapi kan kalau kita lihat ke asalnya, propolis itu tergantung dari getah. Nah, belum tentu getah yang ada di Eropa, yang ada di Cina, yang ada di Australia, yang ada di New Zealand sama dengan getah yang ada di kita. Ya, jadi propolisnya biasanya kalau di publikasi-publikasi itu menggunakan nama negara. Jadi kayak seperti Brazilian propolis, New Zealand propolis, Australian propolis. Nah, kita juga punya. Saya kasih nama Indonesian propolis. Propolis. Jadi sebenarnya propolis itu dari getah yang fungsinya untuk mengelem atau istilahnya menjaga itu ya Pak. Dan ternyata Sobat MITV, propolis itu punya banyak manfaat yang bisa dikembangkan oleh Pak Sahlan untuk jadi produk-produk yang lebih banyak lagi. Boleh Pak diperkenalkan produk-produk yang dari propolis? Ya. Gini ya, mungkin sebelum berbicara tentang produknya, jadi propolis itu kan sudah banyak publikasinya di bidang kesehatan. Karena dia tugasnya itu menjaga, maka dia banyak khasiat di situ. Contohnya kalau menjaga yang paling banyak adalah menjaga dari serangan mikroba ya, dari virus, jamur, kemudian bakteri. Maka propolis itu punya fungsi sebagai menjaga dari mikroba. Kemudian biasanya kan ada sinar matahari mengandung sinar UV. Nah, biasanya juga propolis berfungsi sebagai antioksidan. Kemudian propolis juga biasanya punya sifat yang imunomodulator. Imunomodulator itu untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau dia lagi drop, dia naikkan daya tahan tubuhnya. Kalau dia lagi ketinggian ya, dia bisa menyeimbangkan. Nah, berdasarkan itu kami coba kembangkan banyak produk. Contohnya misalkan di awal kami kembangkan dulu bagaimana metode untuk mengekstraksi ya atau mengambil zat senyawa propolis itu dengan cara terkini ya. Nah, kemudian kami cari paten propolis yang paling mutakhir, isunya apa. Kemudian ternyata isunya itu adalah kita mendapatkan ekstrak propolis yang bebas lilin. Nah, kemudian kita coba kembangkan di laboratorium kita. Nah, kita mendapatkan teknologi ini yang kita sudah patenkan nih atas nama UI dan sudah kita lisensikan dan sudah kita produksi. Ini salah satunya. Kemudian dari proses produksi kita mendapatkan 3 bahan baku. Yang pertama itu adalah ekstrak propolis ini. Kemudian yang kedua tadi saya katakan ada lilin atau wax ya, wax propolis. Yang ketiga adalah lumpur.
ya. Nah, untuk yang kasusnya wax propolis, kami coba positioning produknya itu untuk topikal ya, seperti sabun, sampo, yang seperti itu. Maka kami mendesain produknya seperti ini ya. Nah, ini dari wax propolis. Dari wax propolis kemudian kita desain produknya ya seperti ini. Ini ada yang ada di UI Store kan? Iya, itu. sabun ya, Pak. Iya, sabun. Ini dalamnya sabun. Kemudian kami kerjasama dengan kedokteran untuk melihat potensinya. Karena ini adalah salah satunya itu sebagai anti jamur. Kita coba untuk penyakit yang disebabkan oleh jamur. Nah, kebetulan saya teringat ada kerjasama dengan kedokteran untuk keputihan. Nah, kita coba untuk keputihan dan alhamdulillah berhasil. Nah, kemudian ternyata produk ini kalau untuk mandi biasa itu sekarang udah kurang nyaman ya. Biasanya mereka mintanya yang cair kan. Nah, makanya kami mengembangkan lagi produk yang bentuk cair seperti ini gitu. Sabun juga, tapi Ini sabun tapi udah dalam bentuk cair ya. Nah, kemudian ternyata ini memang harganya premium. Kita mencoba untuk mencari harga yang lainnya juga, kita coba dalam bentuk yang lain. Misalkan seperti ini ya. Ya, jadi kita juga mengembangkan produk seperti ini. Kemudian selain dari sabun, kami juga memproduksi sampo ya. Nah, sampo-nya nah, gitu. Kemudian selain sabun sampo, kami juga memproduksi ini kan sebenarnya untuk kulit ya. Kemudian kami juga sebenarnya ada satu lagi, tadi kan yang ini bisa untuk keputihan ya. Kemudian ada ide dari kedokteran bagaimana dibuat dalam bentuk ovula ya. Dalam bentuk ovula kayak obat lah ya, kayak obat. Dan sekarang juga kita lagi uji klinik untuk ovula. Kemudian selain tadi untuk kulit, kita juga kerjasama dengan dokter gigi. Karena di gigi itu juga banyak penyakit yang disebabkan oleh mikroba ya. Contohnya misalkan karies ya atau karang gigi, itu kan disebabkan oleh Streptococcus mutans. Nah, kami mencoba untuk mendesain produk. Contohnya kami membuat permen. Oh, permen. Nah, kalau dulu kan bilangnya kalau kita makan permen itu merusak gigi ya. Ya, Nah, kita kalau ini makan permen supaya giginya sehat gitu. Kayak gitu. Jadi idenya seperti itu. Dan ini juga kami sudah produksi. Kemudian yang selanjutnya ini baru beberapa tahun yang terakhir kami memproduksi namanya propolis fluoride. Ini untuk menjaga supaya tidak terjadi perkembangan karies, terutama pada anak-anak. Dewasa juga ada gitu ya. Dalam perawatan gigi juga Perawatan ya, Pak? gigi, tapi ini untuk dokter gigi ya, bukan untuk orang umum yang pakai gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, mungkin selain dari ini kita juga mengembangkan, sudah punya pasta gigi juga sudah, kemudian mouthwash, tapi memang produknya belum jadi ya, tapi sudah kami lakukan penelitian. Nah, selain dari propolis tadi, kami juga punya produk lain ya. Produk lain itu ya karena kami banyak meneliti tentang produk-produk lebah, kami meneliti juga tentang madu. Nah, ini yang ini. Kalau yang ini sebenarnya idenya datang dari UMKM. Dari UMKM yang memproduksi madu, itu banyak yang punya kendala bagaimana mencampurkan pengobatan Islami lah ya. Jadi mencampurkan antara madu, minyak zaitun sama minyak batu sauda. Minyak sama madu kan nggak nyampur. Nah, kemudian datang ke kami, kemudian kami teliti, kami punya formula bagaimana membuat campuran tersebut stabil dan homogen. Jadi istilahnya sendok pertama sama sendok terakhir sama. Kalau yang awal-awal kan sendok pertama minyak, terakhir madu gitu kan. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, nah kami juga mencoba untuk mengembangkan madu di hutan UI. Ya, kami punya produk madu hutan UI ya. Kenapa kami mengembangkan produk madu hutan UI? Menurut salah satu ahli di bidang pengobatan oleh lebah, namanya apiculture ya, namanya Dr. Stefan Stangicu ya. Beliau presiden apiculture, apiterapi namanya, apiterapi. Mereka mengatakan madu yang terbaik itu adalah madu yang diproduksi di sekitar kita. Jadi kalau bilang madu yang paling bagus yang mana? Ya bukan madu Australia, bukan madu New Zealand, bukan, tapi madu yang diproduksi di sekitar kita. Nah, berdasarkan alasan tersebut, kami mencoba mengembangkan memproduksi madu tapi di sekitar kita di UI. Maka muncullah madu hutan UI. Banyaklah mitos di masyarakat. Pertama, madu tidak disemutin.
Padahal kalau saya punya madu banyak, itu ternyata semutnya beda-beda. Jadi kalau yang madu yang ini, semutnya yang ini gitu.